Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hidayat dengan NPM 2023-2150406. Di sini saya akan membahas materi sosiolinguistik tentang interferensi dan integrasi. Di sini saya akan membahas yang pertama itu apa itu interferensi, apa faktor yang melatar belakangi kemunculannya, contoh-contohnya di masyarakat, dan bagaimana pengaruhnya terhadap performa kebahasaan kita. Sebelum lanjut kepada pembahasan, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyimak video berikut ini. Jadi ikan-ikannya dikasih sekolah begitu? Oe naik bis dari Bandung ke Jakarta. Kira-kira turun di mana? Kenapa Akang bayar orang buat bikin tangan dia patah? Saya disuruh teh, Disuruh siapa? Bos Jamal. Bagaimana setelah teman-teman melihat video tadi, jika dicermati video tadi itu terdapat kesamaan tuturan dari bahasa satu dalam bahasa kedua atau dari bahasa kedua ke bahasa satu dalam penggunaan dan pemakaiannya. Ataupun contoh lainnya seperti saya yang hidup di lingkungan yang berbahasa Jawa, seringkali mendengar, melihat ungkapan-ungkapan dari bahasa Jawa yang diinterferensi ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia yang diinterferensi ke dalam bahasa Jawa. Misalnya rata-rata orang Jawa itu sering mengucapkan nama-nama kota misalnya dari huruf B atau D itu dengan sengau. Contohnya seperti Kota Bandung diucapkan dengan Bandung atau Kota Demak diucapkan dengan Demak, kayak gitu. Juga imbuhan misalnya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa atau penggunaan bahasa Jawa dengan menggunakan imbuhan bahasa Indonesia. Nah, jadi penggunaan B1 terhadap B2 atau sebaliknya itu merupakan interferensi bahasa, atau bisa disebut juga sebagai interferensi adalah kekacauan pemakaian bahasa akibat pengaruh bahasa satu dalam penggunaan bahasa dua atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa interferensi itu dapat bersifat timbal balik. B1 bisa mempengaruhi sekaligus dipengaruhi B2 atau sebaliknya B2 mempengaruhi dan dapat dipengaruhi B1. Nah, teman-teman, bagaimana sih interferensi itu bisa terjadi? Mengapa interferensi itu terjadi? Jadi, menurut survei, masyarakat di dunia ini merupakan masyarakat yang bilingual, termasuk masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sering juga disebut sebagai masyarakat trilingualitas karena rata-rata masyarakat Indonesia itu mempunyai kemampuan berbahasa yaitu lebih dari 2, bisa 3 atau 4. Nah, karena masyarakat sering menggunakan 2 bahasa atau lebih, maka ketika mereka menggunakan bahasa tersebut, B1, B2 itu cenderung saling mempengaruhi dalam pemakaiannya. Dari konsep tersebut dapat kita rinci bahwa interferensi itu terbagi menjadi macam-macamnya, yaitu 4. Yang pertama interferensi fonologis, yang kedua interferensi fonologis, dan yang ketiga interferensi sintaksis, dan yang keempat itu ada interferensi leksikon atau penggunaan kosakatanya. Masuk yang ke pertama yaitu interferensi fonologis. Interferensi fonologis adalah pengaruh B1 terhadap B2 atau sebaliknya dalam pengucapan atau produk bunyi-bunyi bahasa. Contohnya tadi ketika sebagian rata-rata orang Jawa mengucapkan nama-nama kota misalnya Bandung, Demak itu diucapkan dengan dengung yaitu Bandung dan Demak. Nah, itu termasuk ke dalam interferensi fonologis karena pengaruhnya terhadap tataran bunyi bahasa. Selanjutnya itu ada interferensi morfologis. Interferensi morfologis adalah pengaruh B1 terhadap B2 atau sebaliknya pada tingkat pembentukan kata, misalnya pada imbuhan atau afiksasi.
afiksasi yang lazimnya digunakan dalam B1 tetapi digunakan ke B2 atau sebaliknya afiksasi B2 digunakan dalam penggunaan B1-nya. Ini menyebabkan terjadinya interferensi. Contohnya pada kata misalnya, mohon maaf apakah bapaknya ada di kantor. Nah, penggunaan imbuhannya pada kata bapak itu kan sebenarnya tidak tepat atau kurang tepat karena dalam pembentukannya itu dipengaruhi oleh bahasa Jawa, yaitu misalnya tadi kata bapaknya itu dalam bahasa Jawa bisa saja ditulis sebagai atau disebutkan dalam bahasa Jawa misalnya bapake. Nah, itu menjadi sebuah interferensi morfologis karena jadi kebiasaan penggunaan bahasa Jawa itu menginterferensi penggunaan bahasa Indonesianya. Selanjutnya ada interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis adalah pengaruh B1 terhadap B2 atau sebaliknya pada tingkat penyusunan kalimat. Contoh kalimatnya itu misalkan can you speak English? Lalu misalkan dia menjawab yes little I can lah. Seperti itu. Nah, pada kalimat little I can lah itu kan sebenarnya sebuah bentuk sintaksis bahasa Indonesia atau bahasa Jawa lah tadi diungkapkan dalam bahasa Inggris itu ya misalnya kayak yes little lah itu kan merupakan sebuah interferensi penggunaan kalimat dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Inggris dari B1-nya misalnya atau B1-nya ke B2-nya. Selanjutnya ada interferensi leksikon. Interferensi leksikon itu apa sih? Interferensi leksikon itu merupakan penyisipan dari B1 dalam penggunaan B2 atau sebaliknya dari penggunaan B2 disisipkan B1-nya. Misalnya kata-katanya seperti ini. Kamu tahu nggak sih Rama itu mau merit? Nah, kata merit itu kan sebuah kata dalam bahasa Inggris, tetapi penggunaannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, barangkali teman-teman bingung antara interferensi leksikon dengan campur kode. Itu kan contoh-contohnya sangat mirip ya. Nah, jadi bisa juga disebut sebagai campur kode, juga bisa disebut sebagai interferensi leksikon. Seperti contohnya pada kalimat tadi yaitu kamu tahu nggak Rama mau merit. Nah, itu juga bisa disebut sebagai campur kode, juga bisa disebut sebagai interferensi leksikon. Nah, lalu apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu bisa disebut sebagai campur kode jika fokusnya hanya kepada sisipan katanya. Tapi kalau dilihat sebagai kekacauan atau kekeliruan penggunaan bahasa itu disebut juga sebagai interferensi. Jadi penyisipan kosakata ini juga bisa disebut sebagai campur kode, namun sekaligus juga bisa dipandang sebagai interferensi jika dipandang sebagai kekeliruan atau kekacauan. Interferensi ini menjadi hal lazim karena masyarakat dunia sebagian besar adalah masyarakat bilingual, termasuk masyarakat Indonesia yang menguasai 2 bahasa atau lebih. Interferensi dalam praktik berbahasa dapat menimbulkan 2 akibat, yaitu dipandang sebagai hal positif, juga dipandang sebagai hal negatif. Nah, sebagai gejala sosial, interferensi juga dianggap sebagai hal negatif karena dalam beberapa pendapat mengatakan bahwa ini dipandang sebagai sesuatu yang negatif karena ini merupakan bentuk sebagai ketidakmurnian dari sebuah bahasa. Jadi dianggap tidak menilai atau tidak menjunjung sebuah kemurnian bahasa. Jadi kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia saja, kalau menggunakan bahasa daerah ya bahasa daerah saja. Jadi tanpa mencampur-campurkan keduanya. Tetapi gejala ini juga dipandang sebagai hal positif oleh beberapa kelompok progresif yang menyatakan bahwa kemurnian bahasa itu sebenarnya tidak ada, dan interferensi ini justru dapat meningkatkan kosakata atau memperkaya bahasa tertentu.
Misalnya contohnya bahasa Indonesia meminjam kosakata dari bahasa daerah atau dari bahasa asing gitu, dari bahasa Inggris. Sehingga bahasa Indonesia bisa berkembang dan mempunyai kosakata yang jumlahnya bisa jutaan. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa interferensi bahasa atau kekeliruan berbahasa dipandang biasa, tetapi kadang-kadang kekeliruan berbahasa itu juga terjadi begitu lama sehingga sesuatu yang dipandang tadinya keliru justru dipandang biasa oleh masyarakat bahasa bersangkutan. Misalnya kata-kata bahasa Inggris yang sudah lama digunakan dalam bahasa Indonesia lama-lama itu menjadi kebiasaan atau menjadi biasa. Dan ketika sudah menjadi biasa, kata-kata dari bahasa Inggris itu tanpa disadari maupun tidak, itu sudah menjadi bagian integral dari khasanah bahasa Indonesia itu sendiri. Dan ketika kita menyepakati bahwa unsur-unsur asing yang awalnya bentuk kekeliruan atau kekacauan sudah menjadi bagian dari bahasa bersangkutan, nah itulah yang disebut sebagai integrasi. Jadi integrasi adalah bentuk penyatuan dari unsur bahasa asing atau daerah menjadi ke dalam satu sistem bahasa, sehingga yang awalnya unsur-unsur itu asing tetapi menjadi khasanah bahasa itu sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai integrasi. Ya, jadi segitu saja pembahasan tentang materi sosiolinguistik tentang interferensi dan integrasi. Jalan-jalan ke Bekasi cukup sekian, terima kasih.